Tiga ekor kuda berlarian di Jalan Raya Siwalan Kerto, Surabaya, usai terlepas dari kandangnya. Dalam video amatir yang direkam salah satu pengguna jalan, tiga ekor kuda yang biasa digunakan sebagai kuda wisata juga sempat berlarian di frontage sisi timur Siwalan Kerto dan berpapasan dengan kendaraan. Petugas dari Satpol PP Kelurahan Siwalan Kerto dibantu BPBD Surabaya serta pemiliknya langsung mengejar kuda yang kabur. Tahu ada laporan, langsung kita giring kuda itu mulai dari tempat laporan itu sampai masuk lagi ke dalam kandangnya lagi. Memang ya sempat jadi ini juga warga yang takut juga, tapi alhamdulillah tidak ada kejadian yang menonjol, jadi aman-aman saja gitu. Peristiwa kuda yang kabur dan berlarian di jalanan ini tak menimbulkan korban atau kerusakan apapun. Tiga ekor kuda yang kabur tersebut merupakan milik Muhammad Saiful, warga Kecamatan Gadangan, Sidoarjo. Kuda tersebut kabur lantaran tali kuda terlepas dari ikatannya saat berada di kandang. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sayur lodeh tempe lombok hijau, lodeh kluwih, lodeh terong, telur goreng crispy, dan sambal dadak. Membayangkan namanya saja sudah bisa membuat perut terasa lapar. Apalagi jika semua menu itu ada di depan mata, seperti di warung kelotok yang terletak di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta ini. Saking enaknya, warung yang berkonsep prasmanan ala pedesaan ini tak pernah sepi dari pembeli. Bahkan di hari-hari tertentu, antrian pelanggan terlihat mengular hingga keluar warung. Masakannya lumayan enak, ya kayak masakan dari rumah gitu, tapi enak juga sih. Setelah mengambil semua menu yang diinginkan, pengunjung juga bebas memilih tempat untuk makan. Bisa di meja atau lesehan di halaman. Namun jika tak ingin makan, ada menu lain yang tak kalah menarik, yaitu pisang goreng dan segelas kopi kelotok. Karena di sini kan rame ya, udah terkenal juga. Walaupun rame tapi suasananya tetap tenang, asli, terus adem juga, bikin nyaman. Jika tertarik mencoba merasakan hidangan tradisional dengan suasana pedesaan ini, warung kopi kelotok buka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga pukul 9 malam. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan histeris saat melihat jembatan beton yang menjadi akses utama di desanya putus diterjang luapan air Sungai Rupit. Air bah yang datang tiba-tiba ini juga memaksa sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Teriakan panik warga mengiringi runtuhnya jembatan permanen yang berada di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Jembatan permanen penghubung Desa Rantau Telang dan Desa Tanjung Agung tersebut tak kuat menahan tekanan bertonton sampah bambu dan kayu yang hanyut akibat tersapu air sungai yang meluap. Selain memutuskan jembatan, banjir juga membuat warga Desa Terusan, Karangjaya, Musirawas Utara, Sumatera Selatan panik. Ini karena aliran Sungai Rupit tiba-tiba meluap hingga masuk ke dalam rumah setinggi 1 meter. Untuk mengurangi kerugian, sejumlah warga bergotong royong mengevakuasi harta berharga. Beberapa anak juga terlihat berupaya menyelamatkan diri dengan menuju ke daerah yang lebih tinggi. Menurut warga, banjir ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah di Desa Sukamenang. Kalau warga di desa ini, kalau yang di dekat sungai ini, dia sekarang sudah merasakan keresahan dengan ada kenaikan debit air di desa ini. Saat ini kondisi air masih terus naik dan rumah warga yang berada di dekat aliran sungai sudah nyaris tenggelam. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seekor ular piton atau sanca kembang sepanjang 3,5 meter terjebak di dalam kandang usai memangsa ayam ternak milik warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara di Makassar, pemirsa, seekor ular piton sepanjang 5 meter dievakuasi Damkar Makassar dari atap dapur rumah warga. Tim rescue Damkar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya mengevakuasi ular piton berukuran besar yang terkurung di dalam kandang menggunakan alat penjepit. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi ular karena berada di kandang yang sempit dan ular melakukan perlawanan. Petugas membutuhkan waktu lebih dari 30 menit untuk mengevakuasi hewan melata sepanjang 3,5 meter yang baru saja memangsa seekor induk ayam. Tak hanya di Kalimantan Tengah, laporan keberadaan ular piton di lingkungan rumah juga terjadi di Makassar.
Ular piton sepanjang 5 meter bersarang di atap dapur rumah warga di Jalan Macini, Gusung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilik rumah menduga ular piton yang bersarang di rumahnya merupakan peliharaan milik warga beberapa tahun lalu yang hilang. Temuan ini membuat warga sekitar yang rumahnya saling berdempetan waspada akan kemunculan hal serupa. Ular-ular yang berhasil dievakuasi ini selanjutnya akan dilepas liarkan ke alam oleh BKSDA. Dari Palangkaraya dan Makassar, Ade Sata, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, meriahnya Festival Balon Udara Tradisional di Wonosobo yang digelar maraton selama Lebaran mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Dampaknya, festival ini mampu membangkitkan wisata serta ekonomi warga Wonosobo. Suasana riuh terjadi ketika sebuah balon udara pecah dan terjun bebas hingga menimpa balon udara kelompok lain yang hendak diterbangkan. Meski begitu, rusaknya balon ini tidak menimbulkan kericuhan. Para peserta tampak saling bantu mengevakuasi balon udara yang rusak tersebut. Momen ini dapat Anda saksikan saat Festival Balon Udara Tradisional yang digelar di 6 kecamatan dan 14 desa di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah hingga 21 April 2024. Sedikitnya 27 balon udara dengan beragam warna dan motif menghiasi langit Wonosobo yang cerah. Tak ayal, festival ini menjadi buruan wisatawan dari seluruh penjuru negeri. Untuk mengumpulkan para pecinta balon udara, selain itu juga untuk menambah perekonomian masyarakat, khususnya UMKM. Menerbangkan balon udara merupakan tradisi warga Wonosobo dalam merayakan Lebaran. Namun sekarang terdapat larangan menerbangkan balon udara liar dan harus ditapatkan dengan tali maksimal ketinggian 150 meter. Jika melanggar, mereka akan dijerat pasal 411 tentang keselamatan penerbangan dengan ancaman pidana 2 tahun penjara dan denda maksimal Rp500 juta. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, di Makassar, ratusan pemudik nekat menginap hingga 2 hari di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Aksi nekat menginap di pelabuhan ini terjadi lantaran pemudik khawatir terlambat dan juga takut terjadi lonjakan penumpang pada puncak arus balik di pelabuhan yang diprediksi jatuh pada hari ini. Memasuki puncak arus balik libur Idul Fitri, ratusan pemudik rela tidur berhimpitan dengan penumpang lainnya di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Ratusan pemudik ini bahkan telah jauh-jauh hari menginap, mulai dari 2 hari lalu hingga ada penumpang yang sudah menginap 5 hari. Hal ini dilakukan pemudik untuk menghindari kepadatan dan antrian jelang puncak arus balik yang jatuh pada hari ini. Rencananya ratusan penumpang ini bakal menaiki kapal Pelni milik KM Lambelu tujuan Kalimantan yang bakal berangkat pukul 13 siang ini. Ya ini takut ini aja ketinggalan kapalnya gitu. Kebetulan kan juga di sini ada ruang tunggunya, jadi ya alhamdulillah juga fasilitasnya kan lumayan, ada kipas, ada TV. Ya udah di sini aja nginapnya tuh cuma 2 hari itu. Pihak Pelabuhan Makassar menyebut puncak arus balik pemudik usai berlebaran jatuh pada hari ini tanggal 17 April 2024. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, situasi arus balik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur terpantau normal pada H+6 Lebaran. Puncak arus balik di Terminal Pulau Gebang diduga sudah terjadi pada Senin 15 April lalu. Ya, baik pemirsa, pasca berakhirnya cuti libur Lebaran 2024, situasi terkini di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur untuk area kedatangan cukup normal, dan pada pagi hari ini area kedatangan bis yang datang dominan dari wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Untuk puncak arus balik sendiri mulai tanggal 15 dan hingga 18 April 2024, serta untuk kedatangan sendiri ada sekitar 4.330 penumpang yang tiba di Terminal Pulau Gebang, dan kedatangan bus sendiri sebanyak 439. Terminal Pulau Gebang pun pada saat arus mudik Lebaran 2024 memberikan fasilitas seperti pos cek kesehatan dan pos pengaduan pungli bagi para pemudik Lebaran 2024. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menonaktifkan sementara Kepala Satuan Pelaksana Sudinhub Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Pasalnya, Kasatpol Jatinegara ini kedapatan membuang sampah sembarangan dari dalam mobil dinas di kawasan Puncak Bogor.
Selain meminta maaf, Kadisub DKI Jakarta akan mengevaluasi kinerja seluruh petugas Dishub agar kejadian serupa tidak terulang. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Puncak Gunung Timbudama, Mamasa, Sulawesi Barat bisa menjadi alternatif Anda untuk menghabiskan libur lebaran atau libur akhir pekan. Di lokasi wisata ini, pemirsa, Anda bisa menikmati pemandangan awan berjalan dan juga mengintip kota Mamasa dari balik kabut. Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, yang berada di atas ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut, menyimpan berjuta keindahan alam yang begitu mempesona. Salah satunya puncak Gunung Timbudama, yang terletak tepat di bawah kaki Gunung Mambuliling atau berjarak 3 km dari pusat kota Mamasa. Di sini pengunjung disuguhi pemandangan indah berupa hamparan lembah dan pegunungan yang hijau. Pengunjung juga bisa mengintip kota Mamasa dari balik awan-awan yang seolah seperti berjalan. Sejumlah pengunjung di lokasi ini rata-rata bermalam dengan memasang tenda untuk menunggu datangnya matahari terbit dengan sinar berwarna keemasan. View yang diberikan oleh pemandangan ini juga memanjakan mata. Di sekitar kita bisa lihat bahwasannya di Timbudama ini kita disuguhkan oleh pemandangan-pemandangan kota, sawah, dan berbagai pemandangan penduduk desa, rumah-rumah desa, dan lain sebagainya. Untuk menjangkau lokasi ini, pengunjung bisa mengendari motor dan mobil menuju desa Mambuliling yang jaraknya hanya 1 km dari pusat kota Mamasa. Setelah tiba di desa Mambuliling, masih dibutuhkan waktu trekking atau perjalanan kaki sekitar 50 meter. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Fendi Christian, Ainus melaporkan.